Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Bimbel GM. Kali ini Miss mau menjelaskan tentang Teorema Pitagoras part 2, yaitu tentang penerapan Teorema Pitagoras. Oke, untuk soal nomor 1, jika diketahui sisi belah ketupat 10 cm dan salah satu diagonalnya 16 cm, maka hitunglah luas bangun belah ketupat. Oke, pertama-tama kita harus buat dulu gambar bangun belah ketupatnya. Ya, sisi belah ketupatnya 10 ya. Lalu salah satu diagonalnya 16. Nah, ini diagonalnya bisa kita pakai yang berdiri atau yang mendatar boleh, terserah kita yang mana aja. Ingat kalau diagonalnya ini kan terbagi 2 sama panjang. Berarti kalau panjang diagonalnya 16, berarti separuhnya adalah 8. Kalau udah dapat seperti ini, berarti tinggal kita pakai rumus Pitagoras untuk menentukan diagonal yang satunya lagi. Kenapa kita harus menentukan diagonal yang satunya lagi atau D2? Karena untuk menentukan luas suatu bangun belah ketupat itu kan rumusnya D1 kali D2 bagi 2. Karena di sini baru diketahui diagonal satunya, jadi kita harus cari tahu dulu D2-nya. Nah, diagonal 2-nya ini diperoleh dengan akar 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Ingat rumus yang kemarin, kalau yang ditanyakan bukan sisi miring, maka rumusnya dikurang. Maka diagonal 2-nya didapatkan akar dari 36, yaitu 6. Ingat, 6 di sini baru separuhnya ya. Jadi nanti D2-nya adalah 12 cm. Lalu langsung kita masuk ke rumus luas belah ketupat, yaitu D1 kali D2 dibagi 2. Maka D1-nya tadi 16 cm dikali D2-nya 12 cm. Lalu dibagi 2. Ini boleh kita coret 16 sama 2-nya. Jadi hasilnya luasnya sama dengan 96 cm persegi. Selanjutnya, seorang nahkoda kapal melihat puncak mercusuar yang berjarak 80 meter dari kapal. Jika diketahui tinggi mercusuar adalah 60 meter, maka jarak nahkoda dari puncak mercusuar adalah... Nah, kalau ada soal seperti ini, kita pun harus gambar dulu nih. Bentuknya seperti apa nih? Jadi, kita gambar dulu. Nah, ini ceritanya nahkodanya. Nahkodanya melihat sebuah puncak mercusuar. Ini mercusuarnya. Nah, jarak si nahkoda dengan mercusuar ini tadi 80 meter. Ya, jadi jaraknya 80 meter kita tulis di bawah. Lalu diketahui nih tinggi mercusuarnya itu 60 meter. Nah, maka yang ditanya jarak nahkoda dari puncak mercusuar. Jadi dari atas mercusuar ke si nahkodanya ini berapa? Nah, ini kan kelihatan nih bentuknya seperti segitiga siku-siku. Berarti kita untuk mencarinya menggunakan teorema Pitagoras. Nah, karena di sini adalah yang dicari sisi miring, jangan lupa. Berarti kalau yang ditanya sisi miring, maka rumusnya ditambah. Jadi akar 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Tinggal kita hitung aja, 80 kuadrat adalah 6.400 ditambah 60 kuadrat adalah 3.600. Maka diperoleh akar dari 10.000. Berapa akar dari 10.000? Ya, akar dari 10.000 adalah 100. Maka jarak nahkoda dari puncak mercusuar adalah 100 meter. Nomor selanjutnya, tentukan luas bangun di bawah ini. Ya, di sini ada gambar sebuah bangun jajar genjang. Ingat, luas jajar genjang adalah rumusnya alas kali tinggi. Tingginya di sini adalah si DE ya. DE itu adalah tingginya.
Karena di sini tingginya belum diketahui, maka kita harus mencari tingginya. Dari mana caranya untuk mencari tinggi? Nah, ini kan ada panjang DC nih, 20. Nah, EB ini hanya 15. Maka kita akan dapat nih panjang AE-nya tuh berarti 5. Nah, antara segitiga ADE. Nah, kita bisa pakai rumus Pitagoras. Maka dapat rumus mencari tingginya sama dengan akar 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Akar 13 kuadrat adalah 169 dikurang 25. Maka hasilnya akar 144. Jadi akar 144 adalah 12. Kalau udah dapat tingginya, kita tinggal masuk ke rumus luas jajar genjang. Luas jajar genjang tadi rumusnya alas dikali tinggi. Alasnya tadi 20 dikali tingginya 12. Maka hasilnya adalah 240 cm persegi. Nomor selanjutnya, tentukan luas bangun datar di bawah ini. Nah, untuk sekarang ini ada bangun trapesium siku-siku. Luas trapesium siku-siku ingat A plus B kali T dibagi 2. Nah, kita tentukan dulu ya yang udah ada. Di sini angka-angkanya. Di sini ada 8 cm. Nah, ini panjangnya sama nih, sama T. Berarti T-nya 8. Lalu ada panjang BC nih sama dengan AD nih, dapat 12. Nah, sedangkan bawahnya kita butuh dari B sampai E. Berarti CE-nya nih kita harus cari dulu. Nah, CE-nya dapat dari mana? Dengan Pitagoras, yaitu 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Kenapa dikurang? Karena ingat 10 itu sisi miring. Jadi ini yang ditanya bukan sisi miring. Maka panjang CE didapat 6 cm. Nah, kalau udah dapat panjang CE 6 cm, kita langsung ke luas trapesium. A plus B dikali T dibagi 2. A-nya atau bagian atasnya itu panjang AD yaitu 12 ditambah B-nya itu atau panjang sisi bawahnya itu tadi 12 ditambah 6 jadi 18 dikali T-nya 8 dibagi 2. Nah, 8 sama 2-nya ini bisa kita coret ya. Maka hasilnya 12 tambah 18 yaitu 30, sisanya dikali 4. Jadi luasnya 120 cm persegi. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.